Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 16e. Dia tahu betapa saktinya gadis itu dan pada saat itu, kedua pundaknya masih belum sembuh, baru saja diobati dan tidak mungkin dia akan menandingi gadis itu. Juga Panembahan Kolos Renggi terkejut karena ia dapat merasakan kekuatan dahsyat terkandung dalam lengkingan itu. Pada saat kedua orang itu terkejut dan tertegun, tubuh Sulastri melompat keluar dari kamar itu. "Tangkap! Tangkap gadis itu!" teriak Munding Hideung. Teriakan ini ditujukan kepada 5 orang pembantunya yang berada di depan pintu. Dan dia sendiri, bahkan didahului Panembahan Kolos Renggi, melakukan pengejaran keluar pondok itu. 5 orang pembantu Munding Hideung yang berada di luar pondok, mendengar dan mengenal suara teriakan pemimpin mereka. Mereka serentak bangkit menghadang di luar pintu dan mencabut golok masing-masing dan ketika Sulastri melompat keluar, ia segera disambut serangan 5 orang itu. Gadis itu memandang heran seperti orang yang kaget dan tidak mengerti, akan tetapi nalurinya memperingatkan bahwa ia terancam bahaya, maka ia pun bergerak cepat mengelak sambil membalas dengan tamparan dan tendangan. Akan tetapi 5 orang itu adalah para pembantu Munding Hideung, rata-rata memiliki kepandaian silat yang lumayan sehingga mereka dapat menghindarkan diri dari serangan Sulastri dan mengepung ketat. Ki Munding Hideung dan Panembahan Kolos Renggi juga sudah muncul. Munding Hideung tidak dapat ikut mengeroyok karena tulang pundaknya belum sembuh. Akan tetapi Panembahan Kolos Renggi sudah menggerakkan sebuah tongkat berbentuk ular yang panjangnya sama dengan tubuhnya. Gerakan tongkat ular ini cepat sekali dan mengandung tenaga sakti. Sulastri melawan mati-matian. Ia tidak bersenjata dan kepalanya masih terasa pening karena luka di dahi dan pundaknya. Bahkan luka di pundak kiri membuat gerakannya menjadi kaku dan lambat. Dan pada saat itu gadis itu bergerak menurutkan naluri saja karena ia tidak mampu mempergunakan akal pikirannya. Semua tampak tak berarti dan tidak dimengerti, membuatnya bingung, hanya nalurinya mengatakan bahwa ia berhadapan dengan musuh-musuh yang berbahaya dan yang hendak mencelakainya, maka ia melawan mati-matian. Bagaimanapun juga, karena ternyata Panembahan Kolos Renggi itu sakti dan gerakan tongkat ularnya amat berbahaya, sedangkan 5 orang pembantu itu pun cukup tangguh, maka Sulastri terdesak hebat dan sudah 2 kali pinggang dan pahanya terkena gebukan tongkat kakek itu. Untung baginya bahwa berkali-kali Ki Munding Hideung berteriak kepada para pembantu dan gurunya agar jangan membunuh gadis itu, melainkan menangkapnya. Tentu saja Sulastri yang masih pening dan lemas itu, juga seluruh tubuhnya terasa nyeri karena tadi terbentur-bentur dinding karang, menjadi sibuk sekali dikeroyok 6 orang itu. Pada saat itu tampak berkelebat bayangan orang dan muncullah seorang laki-laki muda. Usianya masih muda sekali, paling banyak 22 tahun. Pakaiannya sederhana namun bersih dan rapi. Bentuk tubuhnya sedang saja namun gerak-geriknya sigap. Wajahnya tampan dan sinar matanya mengandung kegagahan. Sepasang alisnya tebal, matanya bersinar-sinar, kadang mencorong penuh wibawa, hidungnya mancung dan bibirnya mempunyai lekukan yang membayangkan kekerasan hati. Setitik tahi lalat kecil menghias dagunya, menambah manis wajah yang tampan itu. Di pinggangnya terselip sebatang keris yang gagangnya terbuat dari kayu cendana hitam. Melihat seorang gadis yang pakaiannya cabik-cabik, rambutnya terurai lepas, dan tampaknya kelelahan dikeroyok 6 orang laki-laki yang memegang golok dan tongkat, pemuda itu mengerutkan alisnya yang hitam tebal dan dia membentak. "Sungguh tidak tahu malu sekali." 6 orang laki-laki bersenjata mengeroyok seorang gadis bertangan kosong yang sedang menderita luka dan tidak sehat. "Kalian ini tentulah orang-orang jahat, karena hanya orang jahat saja yang tidak malu melakukan kecurangan seperti ini." Teriaknya dan tubuhnya sudah menerjang ke depan. Begitu kaki tangannya bergerak, 2 orang pemegang golok terpelanting dan mengadu, tidak mampu bangkit kembali karena yang seorang kepalanya retak terkena tamparan tangan pemuda itu dan yang seorang lagi dadanya terkena tendangan. Keduanya roboh dan setelah mengadu-adu lalu tewas.
Pemuda itu melihat bahwa yang paling berbahaya adalah kakek bungkuk yang memegang tongkat ular panjang. Maka dia pun cepat mencabut kerisnya dan menerjang Panembahan Kolos Renggi. Trak-terang. Bunga api berpijar ketika tongkat bertemu keris dan alangkah kaget rasa hati kakek itu ketika melihat betapa tongkat ularnya telah terpotong ujungnya. Dia memutar tongkatnya, namun pemuda itu dengan tangkas telah menyerangnya mendesaknya dengan hebat. Bukan hanya keris di tangan kanan pemuda itu yang amat tangguh, akan tetapi tangan kirinya juga memukul dengan tenaga pukulan yang dahsyat sekali. Sementara itu, Sulastri yang kini hanya tinggal menghadapi 3 orang pengeroyok, mengamuk hebat. Ia dapat menyambar golok yang terlepas dari tangan seorang di antara 2 orang yang roboh tewas di tangan pemuda itu dan dengan golok ini ia pun mengamuk. Gerakannya ganas dan cepat sekali dan dalam waktu singkat goloknya yang menyambar-nyambar ganas itu berturut-turut merobohkan 3 orang pengeroyoknya. 3 orang pengeroyok itu roboh mandi darah dan tewas. Sementara itu, pertandingan antara Panembahan Kolos Renggi melawan pemuda itu pun berlangsung seru. Akan tetapi kini jelas tampak betapa kakek itu terdesak hebat, terutama sekali oleh dorongan tangan kiri pemuda itu yang mendatangkan angin pukulan yang dahsyat. "Heh, mampus kau!" Kakek itu membentak dan tongkat ularnya yang sudah putus itu menyambar dahsyat. Pemuda itu tidak menghindar ke belakang, bahkan maju mendekat dan tangan kirinya berhasil menangkap tongkat, lalu tangan kanan yang memegang keris menusuk. Keris pusakanya tepat menghunjam ke dada yang kerempeng itu. Panembahan Kolos Renggi menjerit dan melepaskan tongkatnya, menggunakan tangan kiri mendekap dadanya yang terluka dan dia pun terhuyung roboh telentang, tewas tak lama kemudian. Melihat betapa 5 orangnya sudah roboh semua, bahkan Guruna juga tewas, Ki Munding Hideung cepat menggerakkan kakinya melarikan diri. Akan tetapi karena kedua pundaknya masih nyeri sekali kalau dipakai berlari, maka larinya juga tidak cepat. Melihat dia lari, Sulastri yang memandang semua itu dengan mata bingung lalu melontarkan golok rampasannya. Shoot! Cap! Golok meluncur bagaikan anak panah dan menancap di punggung Munding Hideung. Raksasa muka hitam ini menjerit dan roboh tertelungkup, tewas seketika karena golok itu menancap dalam sekali. Pemuda itu cepat menghampiri. Kini mereka berdiri saling berhadapan dalam jarak 2 meter dan saling pandang. Pemuda itu memandang dengan sinar mata mengandung iba dan kagum. Dia melihat betapa dahi gadis itu dekat pelipis luka dan kebiruan, akan tetapi luka itu sudah tertutup bobok jamu. Juga pundak kiri yang kulitnya putih mulus itu terluka dan sudah diobati. Mata gadis itu indah sekali dan amat tajam, akan tetapi pada saat itu memandang kepadanya dengan heran dan bingung. Dia melihat gadis itu masih sangat muda sekali, akan tetapi tadi memiliki sepak terjang yang amat hebat, padahal tubuhnya sudah terluka. Nimas. Dia menyebut Nimas karena yakin bahwa gadis itu lebih muda daripadanya dan melihat sikap, wajah dan pakaiannya, gadis itu pun bukan seorang gadis dusun yang sederhana dan bodoh. Dahi dan pundak Andika terluka. Tentu orang-orang jahat ini yang telah melukaimu. Sulastri memandang pemuda itu dengan heran. Ia tahu bahwa pemuda ini tadi telah menolongnya, membantunya melawan orang-orang yang mengeroyoknya, akan tetapi ia tidak mengenal siapa pemuda itu. Terima kasih atas pertolonganmu, Kisanak. Akan tetapi luka-luka ini. Ia meraba dahi dan pundak kirinya yang terluka. Kukira bukan mereka yang melukaiku. Ketika bertempur tadi aku tidak merasa dilukai mereka. Kalau begitu, mengapa dahi dan pundakmu terluka? Siapa yang telah melukaimu? Sulastri mengerutkan alisnya dan menggeleng kepalanya. Aku tidak tahu. Pemuda itu menatap wajah Sulastri dengan heran. Bagaimana orang sampai tidak tahu apa yang menyebabkan ia terluka seperti ini? Dia lalu memandang kepada mayat orang-orang yang tadi mengeroyok gadis itu. Siapakah mereka ini? Dan mengapa mereka mengeroyokmu? Sulastri memandangi mayat-mayat itu satu demi satu dengan penuh perhatian, akan tetapi selisnya berkerut dan ia memandang kembali kepada pemuda itu lalu menggeleng kepalanya.
Aku tidak mengenal mereka dan tidak tahu mengapa mereka mengeroyokku. Para pecinta dan subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, pemuda itu menjadi semakin heran. Ah, aneh sekali. Andika tidak mengenal mereka akan tetapi mengapa mereka mengeroyok Andika? Sungguh jahat orang-orang ini. Akan tetapi, kalau boleh aku mengetahui, Nona. Siapakah namamu dan bagaimana bisa sampai ke tempat ini? Mendengar pertanyaan itu, Sulastri memandang pemuda itu dengan bingung. Melihat sikap Sulastri, pemuda itu tersenyum maklum. Memang tidak pantas kalau seorang gadis memperkenalkan diri lebih dulu kepada seorang pemuda. Perkenalkanlah, Nimas, aku bernama Jatmika dari Banten, akan tetapi sekarang aku telah pindah dan tinggal di Dermayu. Nah, setelah Andika mengenal namaku, bolehkah aku mengetahui siapa nama Andika dari mana Andika berasal? Mendengar pertanyaan ini, Sulastri menjadi semakin bingung. Ia meraba kepalanya dan menjawab lirih. Aku tidak tahu. Ah, aku tidak. Ingat siapa namaku? Tidak ingat dari mana aku berasal. Tidak tahu mengapa berada di sini. Ia menjatuhkan diri berlutut dan masih memegangi kepalanya. Ah, di mana aku sekarang ini? Siapa aku ini? Kisanak. Kakang Mas Jatmika, tolonglah, beritahu aku, siapa aku ini? Pemuda itu adalah Jatmika, putra tunggal Ki Sudrajat. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Ki Sudrajat adalah putra kandung mendiang Ki Tejo Budi. Akan tetapi semenjak kecil Ki Sudrajat menjadi putra tiri Ki Tejo Langit yang kemudian mengubah namanya menjadi Ki Ageng Pasisiran. Semenjak kecil Ki Sudrajat dipelihara dan dididik oleh Ki Tejo Langit yang dianggap ayah kandungnya sendiri dan tinggal di Banten. Kemudian Ki Sudrajat menikah dan mempunyai seorang anak, yaitu Jatmika. Sejak kecil Jatmika dididik oleh ayahnya, bahkan juga dibimbing dalam olah kanuragan oleh kakeknya di pantai Dermayu. Ki Ageng Pasisiran atau Ki Tejo Langit yang amat sayang kepada cucunya ini lalu minta agar Jatmika tinggal bersamanya. Akan tetapi pemuda ini tidak betah untuk tinggal menganggur saja di pondok kakeknya. Dia berpamit untuk merantau dan pada hari itu secara kebetulan saja dia tiba di kaki Gunung Careme dan lewat di hutan cemara itu sehingga melihat Sulastri yang dikeroyok 6 orang, maka cepat dia membantu. Kini melihat keadaan gadis yang lupa akan namanya sendiri itu, yang berlutut dan memegangi kepalanya, wajahnya tampak sedih sekali dan minta tolong kepadanya untuk memberitahu siapa ia. Jatmika segera dapat menduga apa yang telah terjadi dan menimpa gadis itu. Mungkin luka di dekat pelipis itu, pikirnya. Gadis itu tentu telah menerima pukulan keras di dahinya sehingga isi kepalanya mengalami guncangan hebat dan agaknya hal itu membuatnya melupakan segala hal. Dia merasa iba sekali dan kecerdikannya membuat Jatmika cepat mengambil keputusan ketika dia menjawab dengan suara lembut menghibur. Ah, sekarang aku ingat, Nimas. Namamu adalah Listiani dan biasa engkau dipanggil Eulis. Dan aku tahu bahwa engkau datang dari daerah Cirebon walaupun aku tidak tahu tepatnya di mana karena aku belum pernah berkunjung ke rumahmu. Listiani. Eulis. Sulastri berkata perlahan seolah hendak menghafalkan nama itu. Kenapa aku dapat melupakan nama sendiri? Ah, engkau tentu benar, Kakang Mas Jatmika. Engkau telah menyelamatkan aku. Engkau baik sekali kepadaku, tentu engkau tidak berbohong. Namaku Listiani, biasa disebut Eulis. Ya. Namaku bagus. Akan tetapi siapa orang tuaku? Apa yang telah terjadi denganku selama ini? Aku telah lupa sama sekali. Jatmika tidak menjadi bingung. Dia tersenyum. Mana aku tahu, Nimas Eulis? Kita baru saja berkenalan dan aku hanya mengetahui namamu saja. Engkau belum pernah menceritakan padaku tentang orang tuamu dan segala hal mengenai dirimu. Engkau agaknya mengalami pukulan yang cukup parah. Aku mengerti sedikit tentang pengobatan. Mari, biarkan aku memeriksa luka-lukamu, Nimas. Akan tetapi jangan di sini. Tempat ini menyeramkan dengan mayat-mayat ini.
Kita mencari tempat lain yang lebih bersih dan nyaman. Akan tetapi tunggu dulu, aku harus membereskan mayat-mayat ini. Melihat pemuda itu menyeret mayat-mayat yang berserakan itu ke dalam pondok, Sulastri atau agar memudahkan mulai sekarang kita sebut saja nama panggilannya, yaitu Eulis, memandang dengan heran. Biarpun benturan pada kepalanya membuat ia lupa akan segala hal yang lalu, namun pikirannya masih bekerja dengan baik, dan kecerdikannya tidak berkurang. "Kakang Mas Jatmika, apa yang hendak kau lakukan dengan mayat-mayat itu?" tanyanya. Pada saat itu Jatmika sudah menyeret mayat Munding Hideung yang letaknya paling jauh dari pondok lalu memasukkannya ke dalam pondok. Kemudian dia memasuki pondok, menemukan seguci minayak dan dituangkan minyak itu di atas mayat-mayat itu, lalu dia mengumpulkan kayu-kayu dan daun-daun kering, ditimbunkannya semua itu pada mayat-mayat, barulah ditutupkannya pintu pondok. "Aku akan membakar pondok ini, Nimas. Kasihan mayat-mayat itu kalau tidak ada yang mengurusnya, maka biarlah mereka itu terbakar bersama pondok ini agar sempurna." Sulastri mengangguk-angguk. Pemuda yang bijaksana, pikirnya. Sakti mandraguna dan bijaksana, inilah kesan hatinya terhadap Jatmika, di samping ia harus mengakui bahwa pemuda itu tampan, lembut dan menarik hati. Ia hanya memandang ketika Jatmika mengerjakan semua persiapan itu. Setelah pemuda itu membakar pondok, dia lalu berkata kepada Eulis, "Marilah kita meninggalkan tempat ini, mencari tempat yang lebih bersih untuk bercakap-cakap." "Bercakap-cakap?" Sulastri bertanya karena ia sendiri bingung, sama sekali tidak ingat akan apa yang telah dilakukan, dan tidak tahu apa yang sedang dan akan dilakukan. Ia sama sekali lupa akan segala hal mengenai dirinya. "Ya, bercakap-cakap. Maksudku, aku harus memeriksa luka-lukamu dan mencoba untuk mengobatinya." "Marilah, Nimas," kata Jatmika dengan lembut. Eulis mengangguk dan mengikuti pemuda itu meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian tibalah mereka di tepi sebuah sungai kecil. Sungai itu tidak banyak airnya, akan tetapi air yang mengalir di antara batu-batu itu jernih sekali. Sawah ladang membentang luas dan dari jauh tampak beberapa orang petani mencangkul di sawah. "Nah, mari kita duduk di sini dan aku akan memeriksa luka-lukamu, Nimas," kata Jatmika. Eulis mengangguk lalu duduk di atas sebuah batu yang rata. Jatmika menghampiri. "Maafkan aku, Nimas," katanya sopan sebelum dia memeriksa luka di dahi dekat pelipis itu. Luka itu memang tidak terlalu besar, akan tetapi cukup dalam dan melihat warna biru kehitaman di sekeliling luka, mudah diduga bahwa dahi itu terkena pukulan benda yang keras dan kuat sekali sehingga menggetarkan otaknya. "Bagaimana rasanya luka di dahi ini, Nimas Eulis?" "Rasanya agak pusing dan panas," kata Eulis. Panas, ya." Jatmika mengerutkan alisnya. "Tunggu, aku hendak mencari daun bayam dan madu. Dan luka di pundak ini." Maafkan kelancanganku, Nimas," kata Jatmika dan tidak jadi menyentuh luka itu yang berada di pundak agak ke bawah sehingga mendekati kaki bukit dada gadis itu. "Agaknya luka ini karena tertusuk benda tajam. Ingatkah engkau apa yang melukai pundakmu ini?" Eulis menggeleng kepala. "Aku tidak tahu, tidak ingat lagi." Luka terkena tusukan benda dari logam ada bahayanya terkena racun dan membusuk." "Tunggulah sebentar, Nimas. Persediaan obat yang berada dalam bungkusan pakaianku tidak cukup. Aku harus mencari ke dusun di depan. Atau sebaliknya engkau ikut saja. Aku khawatir kalau engkau kutinggalkan sendiri di sini, ada orang-orang jahat yang muncul lagi." "Aku tidak takut," kata Eulis. Ternyata watak Sulastri yang keras dan pemberani itu masih belum berubah. "Aku percaya, Nimas. Akan tetapi engkau sedang menderita luka. Marilah." Suara lembut yang membujuk dari Jatmika itu membuat Eulis menurut dan pergilah mereka ke dusun yang sudah tampak dari situ. Jatmika mencari ramuan asam kawak, asam lama, garam, daun jarong dan madu.
Ramuan ini untuk dikompreskan pada luka di pundak, sedangkan untuk mengobati luka di dahi, dia menumbuk daun bayam duri, lalu dicampur madu dan ditempelkan pada luka itu. Selain itu, Jatmika juga menggodok temulawak dan gadung untuk diminumkan kepada gadis itu. Sikap Jatmika yang berwibawa dan lembut, juga karena dia membawa bekal uang yang cukup untuk semua biaya itu, membuat Ki Lurah di dusun itu menerima mereka dengan hormat dan senang. Selama 3 hari mereka berdua tinggal di rumah Ki Lurah. Obat itu ternyata manjur sekali. Dalam waktu 3 hari saja luka-luka itu telah sembuh dan Eulis tidak merasa nyeri lagi. Hanya ingatannya yang belum kembali. Ia sama sekali lupa akan masa lalunya. Ia seolah hidup baru dan kehidupannya mulai dari pertemuannya dengan Jatmika. Ia hanya ingat bahwa ia dikeroyok 6 orang lalu ditolong Jatmika, sejak saat itu sampai sekarang. Itulah saja yang dapat diingatnya. Para pecinta dan subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.